kenapa anak-anak di toko itu mereka menjalankan tugas sesuai dengan aku instruksikan karena mereka melihat aku juga bisa ngerunning toko. Gitu. Aku Leadershipnya ada gitu ya. Betul, aku bisa ngerunning toko gitu. Ketika aku running toko itu bukan cuma sebagai retorika. Aku ngasih tahu mereka gitu kan bahwa semakin cepat kita melayani pelanggan, semakin cepat pelanggan yang lain datang. Itu potensi untuk naik omsetnya tinggi. Kalau di dunia fast food begitu kan. Dari outlet pertama ke outlet kedua berapa bulan Mas Wika? Dari jaraknya? Outlet pertama ke outlet kedua itu 6 bulanan ya. Oke. Jadi outlet pertama ke outlet kedua itu 6 bulan. 6 bulanan. 6 bulan hanya tumbuh 2 outlet. Ya. Oke. Tapi 24 bulan 200 outlet. Iya. Waktu tahun berapa tuh ada angel investor masuk. Oke. Outlet kita posisinya sudah 18 outlet. Angel investornya itu Pak Deku sendiri, keluar dari keluarga lah. Oh, dari keluarga. Gitu. Dia 18 outlet dan itu juga nggak langsung serta merta ini. Iya. Serta merta langsung masuk gitu. Waktu itu juga prosesnya panjang juga gitu untuk meyakinkan bahwa bisnis ini jalan. Gitu. Coba satu outlet dulu mungkin. Betul. Ya betul kayak gitu. Satu outlet, oh ya bagus, 2 outlet bagus, 3 outlet bagus gitu sampai. Terus baru masuk ke Waktu itu Pak De bilang sebetulnya aku kalau mau enak ya udah aku buka 10 outlet aja, habis itu aku nggak kerja, kamu yang kerja gitu. Tapi aku yakin ini bisa gede gitu. Makanya dia mau terlibat di dalam sini. Makanya dia masuk kepemilikan saham juga. Kita share ke dia juga waktu itu. Akhirnya dia suntik modal, udah langsung kita lari. Gitu. Waktu itu modal yang disuntik dia itu sebetulnya cukup sampai dari 18 itu kita bisa buka sampai di angka 50-60-an lah. Oke, dengan modal yang suntik beliau gitu. Itu sampai 60 outlet aja. Dari 60 sampai di titik ini ya kita udah pakai ini sendiri. Organic growth itu ya. Organic growth. Wow. Gitu. Itu waktu saya bikin pertanyaan, saya buka open pertanyaan, open question gitu. Siapa nih mau nanya ke Mas Wika? Salah satu pertanyaannya sih, gimana Mas Wika dapetin duit gitu untuk growth 200 padahal tanpa franchise. Gitu tadi ceritanya gitu tadi ya ternyata. Nah, tuh udah kejawab kan ya? Ya sebetulnya kenapa nggak mau di franchise kan? Sebenarnya kalau aku franchise kan mungkin akan mudah ya. Iya. Akan cepat gitu. Cepat, betul. Ya akan cepat gitu. Tapi aku itu pengen sustain. Yang aku cari sustainability 30-40 tahun. Di pemahamanku nggak tahu kenapa franchise itu nggak akan sampai ke sana gitu. Karena franchise itu kan banyak yang untuk nyari untung di depannya doang nih. Banyak gitu kan. Sedangkan kalau aku tuh pengen sustain gitu, pengen jangka panjang. Makanya aku nggak pernah milih ke arah franchise gitu. Jadi lebih ke itu tadi angel investor. Mungkin gini, kalau tadi Mas Wika menyampaikan franchise itu nggak bisa sustainable karena buka tutup outletnya gitu ya. Mungkin tuh franchise yang boleh dibilang abal-abal lah ya. Dan itu banyak banget Mas. Iya itu banyak banget. Cuma jualan rombong itu udah dikatakan jualan franchise. Nah jualan boot itu saya mau jual franchise padahal cuma yang jual boot. Udah nih kamu beli 20 juta bootnya, ini bahan baku, udah silakan jalan sendiri. Padahal konsep franchise kan nggak gitu. Betul. Gitu. Terlebih itu ada beban moral sebetulnya. Ketika misalkan orang franchise ke aku, terus ternyata cabangnya nggak untung. Gimana coba, ayo kan gitu, itu kan beban moral aku masih belum siap itu. Jadi kenapa nggak di franchise kan kita gitu. Dan KFC McD kan nggak di franchise Mas. Mereka itu kan franchise-nya kan master franchise seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia. Dan kalaupun di Indonesia mau buka KFC, sistemnya itu kemitraan. Kita benar-benar cuma naruh uang, yang kelola semuanya si KFC-nya. Dan itu pun cuma dapat bagi hasil berapa persen, 6% kalau nggak salah aku. Kalau nggak salah denger ya infonya gitu. Makanya kan nggak banyak sebetulnya KFC yang franchise yang mitra gitu. Banyak KFC yang milik KFC sendiri gitu. Oh gitu ya? Milik si PT Fast Food Indonesianya. Gitu. McD juga begitu. Ya karena kalau ada memang sebagian teman-teman ini yang tadi saya bilang franchise abal-abal itu mengambil keuntungan dari di awal gitu. Dapat duitnya dari mana? Oh, dapat dari franchise fee. Ya, itu nggak sustain gitu. Sustain, karena ngincer franchise fee aja. Gitu. Mau jalan atau enggak, ya sana urusan sendiri gitu. Betul. Dan model bisnisnya memang dari awal Let's Go Chicken itu memang aku set begitu. Aku set kalau di satu titik
sudah berhasil diterima masyarakat, nggak ada alasan di titik lain tidak berhasil. Gitu. Contohnya yang gampang, misalkan buka di satu titik nih, wah ini banyak yang suka nih, gitu kan, udah buka di titik lain aja, gitu. Tinggal duplikasi, copy paste, gitu. Oke. Nah, di awal-awal nih Mas Wika ya, dari 2016 buka, kemudian membuka outlet kedua. Tantangan apa yang dihadapi Mas Wika? Kan beda kan tantangannya pada saat awal mendirikan outlet pertama gitu. Kayaknya nih produknya udah oke nih, udah bisa diterima nih gitu kan. Ini fase pertama lah ya saya bilang. Fase kedua adalah saya pengen menduplikasi ini. Tadi yang Mas Wika sampaikan. Ini udah jalan nih satu tempat. Oke, kita duplikasi ya di outlet kedua ya. Nah, tantangannya apa nih yang dihadapi pada saat ingin mengembangkan pertama kali? Tantangannya ya itu selalu sama sih, mau itu kedua outlet sampai ke 200 300. Oh, sama ya? SDM. Tantangan paling susah itu SDM gitu. Makanya banyak teman-teman UMKM juga kan yang iya nih saya pengen buka cabang tapi belum ada orang, belum ada yang bisa dipercaya gitu. Nah, itu memang susahnya di situ gitu. Memang kita harus invest di SDM sih gitu. Harus invest di SDM. Gitu. SDM itu jangan dilihat sebagai komoditas, tapi dilihat sebagai ya aset. Gitu. Kita harus ngajarin. Susahnya karena kan SDM kan punya perasaan ya. Betul. Nggak kayak mesin ya. Jadi memang aku awal-awal itu masih kerja semua sama aku. Siapa yang kerja sama aku gitu, sampai aku kenal keluarganya gitu di Sukabumi, aku main ke rumah. Tahun berapaan itu? Yang masih 2016-an itu ya. Jadi karyawanku yang dari awal aku usaha sampai sekarang masih ada. Wow. Gitu sampai masih di sini, dan dia bahkan kakaknya ikut ke sini, adiknya ikut ke sini, terus adiknya yang paling kecil ikut ke sini lagi gitu. Jadi satu keluarga di sini. Ya, keluarga Let's Go Chicken ya. Ya alhamdulillah gitu. Dan Allah. mereka juga attachment terhadap perusahaannya juga merasa memiliki gitu. Yang benar apa yang dikatakan mentor kita bersama ya Pak Budi Isman. Barrier of growth is people. Ya betul. Siapin dulu people-nya, baru strateginya. Pokoknya penghalang pertumbuhan cuma satu, people. Kamu beres di people, gampang mau akselerasi. Gampang banget. Kalau banyak orang yang mengatakan bahwa barrier of growth is money gitu, enggak lah. Uang banyak hari ini kayaknya. Investor tuh banyak. Saya pengen naruh duit ini di bisnis apa yang bisa jalan, itu kayaknya banyak banget hari ini gitu ya. Tapi yang kebanyakan adalah saya pengen tumbuh, tapi gimana caranya tumbuh? Betul. Gitu, people ya. Nah, terus pertanyaannya, gimana cara Mas Wika mengelola people ini? Gimana caranya menumbuhkan dari 2 sampai 200 cara mengelola orangnya? Kan nggak mungkin kan? Udah rekrutmen aja. Terus masuk langsung kerja, kan langsung jadi 200 kan nggak mungkin gitu juga. Nggak mungkin. Pasti ada sesuatu yang Mas Wika create sebagai sebuah sistem yang dimana itu ada polanya gitu. Kalau dulu dari 1 sampai ke titik tertentu masih semua aku yang handle, masih ya rekrutmen aku yang handle. Oh rekrutmen, interview sendiri gitu, terus training gitu. Oke. Jadi aku training sendiri Mas Wika awal-awal? Iya awal-awal aku sendiri, makanya karena aku kan punya pengalaman di McD. Oh, gitu. Dari situ. Jadi kenapa anak-anak di toko itu mereka itu istilahnya mereka menjalankan tugas sesuai dengan aku instruksikan, karena mereka melihat aku juga bisa ngerunning toko. Gitu. Leadershipnya ada gitu ya. Betul, aku bisa ngerunning toko gitu. Ketika aku running toko itu bukan cuma sebagai retorika. Aku ngasih tahu mereka gitu kan bahwa semakin cepat kita melayani pelanggan, semakin cepat pelanggan yang lain datang. Itu potensi untuk naik omsetnya tinggi. Kalau di dunia fast food begitu kan. Jadi kita harus gerak cepat. Gitu. Jadi itu aku dulu langsung praktekin sendiri. Gimana toko aku pegang 10 hari berturut-turut tuh omsetnya tetap di angka 6 juta 7 juta per hari. Ya kan? Ketika aku tinggal sehari drop ke 3 juta. Karena ya itu begitu aku harus ke Jogja, ya kan, ini toko keduaku kalau nggak salah, aku harus ke Jogja, terus toto omset drop, begitu aku 3 hari kemudian balik ke outlet, Jakarta gitu, aku ngeliat nih antrian ada panjang nih 20, tapi di etalase produk ayam nggak ready, itu mereka nggak aware di situ.
Oke. Mereka nggak aware di situ, terus aku masuk ke dalam. Aku masuk ke dalam ngelihat, nih kenapa ada orderan burger, tapi kenapa nggak mulai bikin burger gitu? Iya Pak, nanti dulu, nanti kenapa? Gasnya gantian. Duh, kenapa gasnya gantian? Belum beli gas. Kenapa belum beli gas? Iya Mas, ininya gasnya habis di sana. Kalau sampai gua ke depan ada gas, awas lu ya gitu. Langsung dikucuk ke depan. Hal-hal sesimpel itu Mas. Hal-hal sesimpel itu tuh attention to detail itu banyak yang anak-anak tuh miss gitu. Akhirnya setelah aku balik, terus aku training ulang dan aku kasih mereka pemahaman nih bahwa kita begini-begini tuh nggak boleh diremehkan, hal-hal kecil kayak kayak gas habis nanti aja deh beli, pakai itu aja dulu gitu kan. Udah ngaco gitu kan. Itu kalau jadi headline menarik banget tuh. Gara-gara gas habis omset turun 50%. Gasnya ganti-gantian, habis ke fryer ayam dicopot, nanti ke kompor burger gitu kan. Gimana flow produknya keluar cepat. Iya, itu kalau saya misalnya ya, yang jadi konsultannya gitu, ternyata gasnya habis nih. Ya udah saya tinggal kasih stok gas, terus kemudian omset naik tuh. Saya langsung bisa bikin workshop. Cara meningkatkan omset fried chicken 2 kali lipat dengan cara menambahkan gas baru gitu. Mungkin aja tuh.